Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya ingin membuat olahan dari buah naga yang saya akan jadikan pizza buah naga dan roti kukus buah naga. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti video berikut ini. Langkah pertama yaitu kita potong-potong kecil buah naganya dan kita masukkan ke dalam blender, lalu kita haluskan. Setelah buah naganya halus, lalu kita tuang ke dalam wadah dan kita tambahkan susu cair, gula, dan ragi. Lalu kita aduk-aduk bahan tadi sampai dia bercampur ya mak. Setelah itu bisa kita masukkan tepung terigu protein tinggi ke dalam adonan dan kita tambahkan sejumput garam, lalu kita mixer sampai menjadi adonan yang bergumpal-gumpal. Dan setelah itu bisa kita tambahkan menteganya atau margarin ya mak. Lalu bisa kita blender lagi menjadi adonan yang kalis. Nah, untuk menggunakan mixer ini mak jangan mak tekan, nanti mixernya akan patah, tapi mak ikuti aja alunan atau arah jalannya baling-baling dari mixernya, jadi dia tidak akan berontak gitu mak ya. Ikutin aja jalannya, dia muternya kemana tinggal mak ikuti, tapi kalau mak tekan pasti akan patah. Nah, setelah kalis mak bisa matikan mixernya, kemudian mak ambil adonan dan mak bulatkan, lalu mak bisa istirahatkan kurang lebih sekitar 15 menitan atau adonan menjadi mengembang 2 kali lipat. Setelah itu mak bisa potong-potong adonan tadi menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Sama seperti video-video saya yang cara membuat roti itu sama ya caranya ya mak. Setelah dipotong-potong kecil begini, nanti kemudian mak bulat-bulatkan supaya adonan yang kecil ini bisa menjadi lebih mulus dan halus. Lalu setelah selesai dibulat-bulatkan semua, ambil cetakan, pakai cetakan apapun terserah ya mak. Lalu emak kasih terigu cetakannya, atau emak bisa kasih mentega, olesi mentega, karena kan ini yang mau di oven ya mak. Loyangnya loyang berbentuk donat ya mak, bundar. Kemudian adonannya emak pipihkan menjadi panjang, kemudian emak sambung ujung ke ujungnya, lalu emak taruh di loyang yang berbentuk dar seperti donat atau brownies donat itu ya. Lalu emak selesaikan sebagiannya, dan sebagiannya emak bisa taruh di dalam cetakan kukus yang plastik ataupun yang dari silikon juga boleh, silakan yang ada di rumah aja ya mak ya. Lalu emak susun dalam satu loyang itu bisa isinya 4 atau 5 adonan ya mak ya. Jadi dari satu adonan ini bisa kita variasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama tadi kita bikin bentuk donat yang kita oven. Kemudian yang kedua kita bikin donat kukus yang kita masukkan ke dalam loyang yang nantinya akan dikukus seperti ini mak.
Dan yang terakhir nanti kita buat pizzanya. Ini adonan pizzanya, sama seperti roti juga. Adonan tadi kita potong-potong, kemudian kita bulatkan, dan nanti kita giling satu persatunya ya Mak ya. Nah, setelah semuanya dibulatkan, kemudian waktunya memipihkan satu persatu adonan pizzanya. Jadi kita pipihkan dulu. Sebelumnya kita kasih tepung dulu ya adonannya, kita kasih tepung. Kemudian loyangnya juga kita kasih tepung dulu, tujuannya biar tidak lengket di loyangnya. Kita pipihkan sesuai dengan ukuran loyangnya ya Mak ya. Kalau adonannya itu pas, maka dan cara mengulennya itu tepat, maka tidak akan terjadi lembek ataupun adonan itu susah untuk digiling. Dia akan lentur dan mengikuti gilingannya ya Mak. Tips dalam membuat roti, baik itu pizza ataupun roti apapun itu ketika kita mengulennya itu sudah kalis. Jadi kalau adonan sudah kalis, maka akan dibentuk apapun itu enak Mak. Terus kenapa kok adonan dan loyangnya harus dikasih tepung? Itu biar nggak lengket. Kenapa nggak pakai mentega aja? Kalau pakai mentega itu dia nanti hasilnya akan seperti roti dan lembut bawahnya. Sementara kalau pizza kan rata-rata bawahnya agak kering dan garing ya Mak ya. Nah, ini kita selesaikan sampai adonan habis dan masuk ke loyang semua. Kemudian kita proofing kurang lebih kira-kira sekitar 30 sampai 45 menit ya. Tergantung suhu ruangan di tempat mak-mak sekalian. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, maka waktunya untuk dikukus ataupun di oven. Dan setelah matang seperti ini penampakannya Mak. Jangan lupa waktu mengukusnya apinya jangan terlalu besar, dan tutupnya kita alasi dengan serbet ya Mak, biar airnya tidak menetes ke bawah. Dan inilah hasilnya. Untuk pizza bisa Mak oven dengan suhu 180 derajat, api atas bawah ya Mak. Tuh, enak kan dan cantik kan Mak kelihatannya Mak ya. Untuk toppingnya terserah Mak, mau dikasih topping apa aja silahkan. Kalau ini saya toppingnya kasih cream cheese yang saya buat sendiri. Dan dalamnya roti kukus ini saya isi dengan coklat, sehingga anak-anak bisa makan roti sehat ya Mak. Lembut dan rasanya betul-betul enak Mak. Jadi rasa buah naganya ada, kemudian juga bisa kita tambahkan coklat, jadi bercampur dengan rasa coklatnya Mak. Nah, untuk yang pizza Mak bisa kasih toppingnya mesis dan keju seperti ini Mak. Ini anak-anak pasti suka Mak. Jadi rasa buah naganya dapet, coklat dan kejunya juga dapet. Atau Mak kasih topping sosis dan keju, kemudian kasih saus juga enak Mak. Seperti pizza pada umumnya ya Mak. Sangat menarik ya Mak. Gampang membuatnya kan Mak. Nah, tunggu apa lagi? Silakan dicoba Mak. Bisa juga untuk buka puasa sore hari nanti Mak. Selamat mencoba, jangan takut mencoba dan gagal. Dan kreasikan ide-ide emak-emak dalam membuat makanan untuk keluarga tercinta.